Ya, teman-teman semuanya, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan perkuliahan mata kuliah pembelajaran tematik terpadu. Adapun mata kuliah ini adalah mata kuliah prasyaratnya teman-teman sebelum melaksanakan kegiatan PLP2 atau yang disebut dengan kegiatan PPL. Nah, pada perkuliahan hari ini atau pada pertemuan hari ini, insya Allah saya akan melakukan sesi orientasi perkuliahan terlebih dahulu. Kemudian kita akan melakukan kontrak kuliah dan ditambah pula dengan pengantar atau pengarahan berkaitan dengan materi perkuliahan kita di satu semester ini. Mungkin seperti itu untuk mengawalinya, alangkah lebih baiknya kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semuanya, sebelumnya nanti mohon izin teman-teman untuk melakukan pengisian presensi seperti biasa, di mana pengisian presensi ini menjadi sebuah prasyarat di dalam perkuliahan kita karena untuk melihat kegiatan aktivitasnya teman-teman selama proses perkuliahan ini tentu dilihat salah satunya adalah dari pengisian presensi. Adapun pemanfaatan sesi pengisian presensi itu dengan memanfaatkan laman INOS atau memanfaatkan laman LMS ya, jika teman-teman sudah bisa mengakses. Baik teman-teman semuanya, hari ini karena kita masih di pertemuan pertama, tentu saya akan menyampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan orientasi perkuliahan, kemudian kontrak kuliah, dan dilanjutkan dengan pengarahan umum berkaitan dengan mata kuliah kita. Saya akan mencoba men-share screen, mohon izin sebentar untuk menunggu. Baik, sudah terlihat semuanya? Sudah, Ibu. Baik. Sudah, Bu. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, untuk orientasi perkuliahan dan pengantar perkuliahan berkaitan dengan mata kuliah pembelajaran tematik terpadu, kita akan melihat terlebih dahulu aturan main kelas kita, di mana aturan main kelas kita tentunya seperti kelas-kelas sebelumnya, di mana teman-teman tentunya harus mengisi presensi atau daftar hadir dengan ketentuan sekurang-kurangnya mengirimkan swafoto ya ke laman grup WA yang tentu harus berpakaian rapi walaupun kelas kita sifatnya daring seperti itu ya. Kemudian yang kedua, pengisian presensi itu harus melihat kepada ketentuan di mana 15 menit di awal tentu teman-teman ini dinyatakan hadir kuliahnya. Kemudian yang kedua, 5 menit berikutnya atau 20 menit berikutnya maka teman-teman dinyatakan telat, dan untuk 5 menit berikutnya maka Anda dikatakan tidak mengikuti perkuliahan seperti itu. Adapun teman-teman semuanya, karena perkuliahan kita ini masih bersifat daring, tentunya secara tidak langsung teman-teman mari kita bekerja sama semuanya untuk selalu bersepakat bahwa ketika melakukan kegiatan virtual ini, teman-teman harus selalu bersedia untuk menyalakan kameranya, seperti itu. Tentu ini menjadi sebuah prasyarat awal. Kenapa? Karena jika teman-teman tidak menyalakan kameranya, tentu ini bisa dikatakan bahwa kegiatan perkuliahan kita dianggap seperti perkuliahan yang main-main ya. Kita analogikannya adalah ketika teman-teman masuk di dalam kelas, maka Anda pun akan melihat dosennya. Begitupun dosennya. Dosennya akan melihat teman-teman. Jadi, mari bekerja sama bahwa untuk kegiatan perkuliahan selama 14 kali pertemuan nanti, Anda harus selalu menyalakan kamera atau on cam. Namun, jika teman-teman ada keperluan ataupun misalnya mau ke toilet, silakan masuk di kolom chat saja untuk meminta izin, sehingga tentunya Anda boleh menutup kamera Anda atau off cam seperti itu. Itu aturan kelas kita di awal. Selanjutnya kita akan masuk di orientasi perkuliahan kita, di mana mata kuliah kita bernama pembelajaran tematik terpadu dengan codingnya atau dengan kodenya PGSD 3052, di mana mata kuliah ini disampaikan untuk mahasiswa semester 6 karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat. Sebelum nanti di semester 7, teman-teman akan mendapatkan atau harus mengambil mata kuliah PLP2 atau yang sering kita kenal dengan PPL. Mata kuliah ini disajikan sebanyak 3 SKS, tentunya secara tidak langsung
di dalam penyampaian 3 SKS ini ada 2 ketentuan. Yang 2 SKS-nya bersifat teori dan yang 1 SKS-nya tentu bersifat praktik. Nanti adapun praktik-praktik yang harus dilaksanakan tentunya akan kita bahas atau akan kita pelajari sesuai dengan kegiatan selama perkuliahan kita. Seperti itu mungkin ya. Selanjutnya berkaitan dengan deskripsi mata kuliah kita. Nah, mata kuliah ini berisikan tentang beberapa materi yang tentunya secara tidak langsung membahas tentang pembelajaran tematik terpadu yang merupakan syarat utama di sekolah dasar. Kemudian nanti kita akan berbicara tentang hakikat pembelajaran terpadu, kemudian konsep dan karakteristik pembelajaran terpadu, kurikulum SD ya, KTSP, K13 dan kurikulum terpadu, kemudian pengelolaan pembelajaran tematik terpadu, strategi dan pendekatan pembelajaran tematik terpadu dan implikasi pembelajaran tematik terpadu atau RPP dan penilaian seperti itu. Adapun capaian dari perkuliahan kita adalah di mana mahasiswa harus mengetahui secara mendalam tentang prinsip-prinsip dan hakikat pembelajaran tematik terpadu. Kemudian mengembangkan model pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar dan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat yang dapat diangkat dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengembangkan pembelajaran untuk mutu pembelajaran di sekolah dasar atau MI. Nah, itu adalah beberapa capaian pembelajaran yang tentunya harus teman-teman kuasai seperti itu. Kemudian untuk materi perkuliahan kita selama 14 kali pertemuan ke depan, kurang lebih ada 10 materi pokok yang nanti akan dipecah menjadi 14 materi atau 14 pertemuan, di mana untuk yang pertama ada yang disebut dengan atau materi yang berkaitan erat dengan konsep pembelajaran terpadu. Kemudian nanti kita akan membahas tentang model-model pembelajaran terpadu. Yang ketiga tentang pengembangan model pembelajaran terpadu di Indonesia. Yang keempat, penyusunan rencana pembelajaran terpadu. Yang kelima, implementasi pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Yang keenam, implementasi model-model pembelajaran terpadu. Yang ketujuh, konsep DAP. Yang kedelapan, pendekatan saintifik dalam pembelajaran terpadu. Yang kesembilan, penilaian autentik dalam pembelajaran terpadu. Dan yang terakhir adalah proses penilaian pembelajaran terpadu berdasarkan kurikulum yang berlaku. Nah, ini adalah 10 materi yang tentunya insya Allah akan kita belajarkan bersama. Dan adapun dari kegiatan perkuliahan kita tentunya untuk lebih mengaktifkan kembali, saya akan mencoba di dalam perkuliahan kita ini menggunakan sebuah pendekatan di mana pendekatannya adalah scientific learning dengan model pembelajaran active learning. Tentunya pendekatan dan model pembelajaran ini saya pilih secara tidak langsung dengan salah satu metode pembelajaran yang akan selalu kita kolaborasikan secara variatif, secara bergantian, mulai dari pemanfaatan sistem ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi, aktif debat, penugasan kerja kelompok, dan bahkan unjuk kerja. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pada perkuliahan kita, tentunya ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami, khususnya capaian akhir dari penilaian atau hasil belajarnya teman-teman. Karena tadi kita pembelajarannya menggunakan pendekatan scientific learning dengan berbasis active learning, tentu untuk mengukur kemampuannya teman-teman, saya akan melakukan beberapa penilaian mulai dari sisi teoritik ataupun sisi praktis yang dilakukan mulai dari middle test, kemudian final test, kemudian ada unjuk kerja dan portofolio. Nah, kalau middle test berarti seperti biasa ya, di pertemuan ke-8 kita ada UTS, dan final test di pertemuan ke-16, unjuk kerja ini sifatnya normatif, apakah di setiap pertemuan atau beberapa pertemuan, dan portofolio. Kalau portofolio ini adalah semua hasil karyanya atau hasil tugasnya teman-teman yang sudah ter-record di dalam Google Drive ataupun di dalam email yang teman-teman nanti akan kirimkan ke saya, maka itulah yang disebut dengan portofolio. Seperti itu ya. Nah,
Selanjutnya, dari berbagai tugas dan tes yang nanti teman-teman berikan atau setorkan kepada saya, maka ketentuan dari nilai akhir dari hasil belajarnya teman-teman ini bisa dilihat sebagai berikut. Nah, tadi saya langsung ya, yang pertama ini berbicara tentang kehadiran. Jadi, memang kehadiran ini harus diperhatikan karena nilainya adalah 10%. Kemudian tugas terstruktur 25%. Adapun untuk tugas terstruktur bisa berupa mandiri ataupun kelompok. Kemudian UTS 30% dan UAS 35%. Di mana kalau dijumlah menjadi skornya 100 dan nanti akan dikonversi dengan skala 4. Mungkin seperti itu. Adapun untuk bahan bacaan Anda atau referensi yang kita gunakan selama perkuliahan nanti akan saya sampaikan pula. Namun sebelumnya saya akan memperlihatkan bahwa nanti selama 1 semester ini tugas apa sih yang akan teman-teman dapatkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi tugas-tugasnya teman-teman selama 1 semester ini kurang lebih mulai dari tugas terstruktur ya, mandiri dan kelompok dalam pengaplikasian mata kuliah. Kemudian bisa jadi nanti ada analisis cerita, cerpen atau video yang memang berkaitan dengan kemasyarakatan khususnya yang keterkaitannya dalam pembelajaran SD karena kita berbicara tentang pembelajaran tematik terpadu. Jadi bisa jadi ada beberapa video yang memang secara tidak langsung bisa diangkat menjadi sebuah tema pembelajaran seperti itu. Kemudian ada praktik pembelajaran karena mata kuliah ini prasyaratnya untuk PPL, maka di akhir kita ada sesi praktik pembelajaran seperti itu. Dan yang terakhir adalah laporan akhir. Tentunya laporan akhir ini merupakan beberapa laporan kinerja akhirnya teman-teman, baik berupa makalah ataupun berupa pembuatan soal, kemudian pembuatan RPP. Nah, itu pun menjadi salah satu tugas yang harus teman-teman selesaikan seperti itu. Nah, dan yang terakhir referensi untuk perkuliahan kita, kurang lebih ini adalah buku wajib yang harus teman-teman baca. Sekurang-kurangnya teman-teman memiliki 1 atau 2 buku yang bisa teman-teman baca. Mulai dari bukunya Asep Henry Hernawan tentang pembelajaran terpadu ya. Kemudian Trianto tentang mengembangkan model pembelajaran tematik, karena ini juga merupakan salah satu buku yang saya bisa pastikan bestseller. Kenapa? Karena di dalam bukunya Trianto ini banyak sekali model pembelajaran yang bisa teman-teman aplikasikan nanti ketika sudah mengajar di sekolah atau bahkan ketika nanti teman-teman mau menyusun. Nah, ini sebuah buku yang hematnya bisa kepake multi gitu ya. Kemudian yang ketiga, Kunandar. Nah, ini kalau Kunandar tentang penilaian otentik, karena di dalam materi kita nanti akan ada satu pertemuan berbicara tentang penilaian otentik. Kemudian selanjutnya adalah bukunya Trianto, model pembelajaran terpadu dengan konsep, strategi, dan implementasi dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian yang kelima, Dimyati, pembelajaran terpadu untuk taman kanak-kanak. Kemudian yang keenam ada Aminuddin, pembelajaran terpadu sebagai bentuk penerapan kurikulum. Nah, ini ada 6 literatur utama yang sekurang-kurangnya bisa teman-teman manfaatkan di dalam perkuliahan kita. Selebihnya silakan teman-teman boleh memanfaatkan berbagai macam literatur yang berkaitan dengan perkuliahan kita. Seperti itu mungkin. Silakan barangkali ada yang mau didiskusikan sebelum kita lanjut nanti di pengenalan dan kontrak mata kuliah kita. Silakan. Ada yang mau didiskusikan dulu tidak? Aman ya? Sejauh ini aman dulu? Aman. Oke, baik. Terima kasih kalau aman. Sebentar, saya akan mencoba masuk di laman LMS-nya IP Garut, khususnya untuk mata kuliah kita. Jadi nanti teman-teman, untuk sistem perkuliahannya itu masuk di laman LMS. Sebentar, saya akan coba akses dulu ya. Mohon ditunggu.
Ya, teman-teman, saya akan mencoba memperlihatkan laman LMS atau Learning Management System-nya mata kuliah pembelajaran terpadu. Jadi nanti teman-teman ketika kuliahnya itu mengakses di sini. Nah, bisa terlihat tidak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, jadi nanti ketika melakukan perkuliahan, teman-teman itu mengakses di laman ini. Untuk masuk di laman ini sesuai dengan portalnya masing-masing, ya. Anda kan sudah punya akunnya masing-masing. Di sini saya juga sudah menyimpan deskripsi mata kuliah kita, kemudian peta analisis kompetensi dari mata kuliah kita, di mana mata kuliah kita ini tentunya disampaikan selama 14 kali tatap muka ditambah dengan UTS dan UAS sehingga semuanya menjadi 16 kali pertemuan. Nah, di dalam peta analisis kompetensi ini di sini menjabarkan rangkaian perkuliahan yang akan kita belajarkan selama 1 semester ini. Dimulai dari orientasi umum mata kuliah, yakni hari ini, kemudian masuk di materi tentang landasan dan konsep pembelajaran tematik terpadu, kemudian masuk di materi karakteristik pembelajaran tematik terpadu, kemudian model-model pembelajaran tematik terpadu, kemudian implementasi, sampai berakhir di penyusunan perangkat pembelajaran dan proses penilaian autentik. Nah, ini adalah rangkaian-rangkaian yang memang selama 14 kali pertemuan ditambah UTS dan UAS, ya ini bisa terlihat oleh teman-teman semua. UTS ada di pertemuan ke-8 dan UAS di pertemuan ke-16. Sehingga harapan akhir dari mata kuliah kami ini tentu Anda semua ini memiliki wawasan mendalam berkaitan dengan konseptual pembelajaran tematik terpadu di SD, sehingga dapat mengembangkan di lingkungan sekolah dasar. Itu harapan kami semuanya. Sistem penilaian pun sama seperti yang tadi sudah dipaparkan di orientasi perkuliahan, itu tinggal dibaca ulang saja. Nah, ini ada introduction ya, salam selamat datang, ucapan dari materi kuliah ini. Kemudian saya juga menyimpan rencana perkuliahan semester atau RPS. Silakan nanti diunduh bagi teman-teman yang memerlukan. Jikapun tidak, hanya tinggal melihat saja, boleh dibuka. Dan yang paling penting ini, presensi perkuliahan. Nah, ini presensi perkuliahan ini harus selalu diisi. Anda tinggal membuka saja, ya. Nanti Anda tinggal mengklik bagaimana cara mengabsennya sesuai dengan mata kuliah dan harinya. Itu seperti itu saja. Termasuk materi selama 14 kali pertemuan ditambah dengan UTS dan UAS sudah tersimpan di laman LMS ini. Secara tidak langsung sebetulnya ini lebih memudahkan kita di dalam perkuliahannya, termasuk beberapa tugas yang memang akan diberikan itu juga sudah tersimpan di sana. Mungkin itu ya, itu gambaran umum saja berkaitan dengan LMS-nya. Selanjutnya, teman-teman semuanya, kita akan masuk di pengantar dari perkuliahan umum atau pengarahan umum berkaitan dengan pembelajaran tematik terpadu. Nah, boleh saya minta bantuan kepada satu orang di unmute-kan ya. Seni Yunianti. Oke, boleh di unmute, Sen? Ya, Bu. Boleh diutarakan menurut Seni, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran tematik? Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran atau suatu kegiatan yang mengintegrasikan atau menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi sebuah tema. Menjadi sebuah tema. Oke, karena ditanyanya tematik, tentu menggabungkan beberapa mata pelajaran boleh menjadi sebuah tema atau boleh dengan satu buah tema. Itu adalah pembelajaran tematik seperti itu. Kemudian ada istilah terpadu. Boleh saya minta bantuan kembali. Cynthia Maretina, boleh di-unmute? Cynthia, ya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran terpadu? Jadi memadukan beberapa mata pelajaran yang saling keterkaitan. Oke, memadukan beberapa mata pelajaran yang saling berkaitan. Yang saling berkaitannya apakah bersifat multidisipliner atau interdisipliner, Teh Cynthia?
Bisa keduanya. Bisa keduanya, bagus, betul. Nah, itulah adalah pembelajaran tematik dan pembelajaran terpadu. Tentu kita sudah sangat jelas karena di beberapa mata kuliah sebelumnya juga sempat dibahas ya, apalagi di mata kuliah saya, ketika mata kuliah pembelajaran IPS di kelas rendah, kita mulai mengenal istilah tematik, dan ketika mata kuliah pembelajaran IPS kelas tinggi, kita mengenal istilah terpadu. Jadi, otomatis pengertiannya teman-teman sudah bisa memahami. Saya izin untuk men-share screen berkaitan dengan hakikat pembelajaran tematik terpadu. Kenapa sih harus ada pembelajaran tematik terpadu gitu ya? Itu pertanyaannya. Kenapa di SD harus ada istilah itu? Kemudian kenapa pembelajaran tematik terpadu lebih berbicara atau lebih syarat terhadap anak-anak SD atau anak-anak MI gitu. Nah, alasannya adalah tentu bahwa secara rasionalnya, saya sering mengatakan anak SD itu memiliki kemampuan untuk berpikir secara general atau memiliki kemampuan berpikir secara umum. Sehingga ketika kemampuan berpikirnya secara general atau secara umum, anak-anak akan selalu menganalogikan bahwa apa yang mereka tahu itu harus mereka cari tahu sampai ke akar-akarnya. Itu secara sederhananya, gitu ya. Dengan sifat anak-anak yang tentunya masih memiliki lebih banyak bermainnya daripada belajarnya. Nah, kewajibannya teman-teman sebagai seorang calon guru tentu harus mampu memposisikan sistem pembelajaran yang sangat menarik berdasarkan dunia anak. Nah, ini secara rasionalnya. Kita masuk di indikator perkuliahannya, bahwa indikator perkuliahan dari materi hari ini tentu yang harus teman-teman pahami adalah berbicara tentang hakikat dan alasan si pembelajaran terpadu ini. Kemudian nanti di pertemuan keberapa kita akan memahami tentang konsep DAP ya, kemudian dimensi DAP, kemudian kecenderungan cara belajar siswa sesuai dengan usianya, dan proses pembelajaran yang relevan dengan sifat belajar anak, dan yang terakhir adalah variabel proses pembelajaran yang sifatnya konsisten untuk mencapai tujuan. Nah, ini beberapa hal yang memang harus kita pahami. Namun sebelumnya tentu ketika berbicara tentang pembelajaran tematik terpadu, ini peralihannya dari sini ya. Ada istilah KTSP, ada istilah K13, dan ada istilah kurikulum terpadu. Ketika berbicara KTSP, tentu yang terbersit di dalam pikiran kita adalah kurikulum tahun 2018, yang mana isinya lebih berbicara tentang pembelajaran yang bersifat tema. Dan ini hanya untuk kelas rendah saja. Betul ya? Kalau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan berbasis tema yang lebih menekankan khusus pada kelas rendah. Kemudian seiring berjalannya waktu, tepat pada tahun 2013 silam, para pemikir mulai melakukan sebuah inovasi di dalam pengembangan kurikulum dengan melihat pada satu alasan bahwa kemampuan peserta didik pada era modern ini atau pada masa keemasan ini, mereka memiliki kemampuan yang sifatnya harus bisa menjawab semua tantangan di perkembangan zaman ini. Tentunya berkaitan dengan hal tersebut, ini akan berefek terhadap karakteristik si peserta didik. Gitu ya. Selain karakteristik, maka juga akan berimbas terhadap kemampuan berpikir peserta didik. Yang mana tentunya kemampuan berpikirnya peserta didik itu harus selalu berbicara dari sisi kemampuan memecahkan masalahnya gitu. Nah, itu kurikulum 2013. Kemudian setelah kurikulum 2013 ini masuk diperkenalkan di negara kita, maka muncul pula kurikulum terpadu. Nah, kalau kurikulum terpadu adalah kurikulum yang memang di dalamnya lebih berbicara tentang sifat multidisipliner dan interdisipliner, baik antar mata pelajaran ataupun intra mata pelajaran. Itu yang harus teman-teman pahami. Otomatis, keterkaitan kurikulum dalam pembelajaran terpadu ini merupakan satu keutuhan. Kenapa?
karena KTSP ini merupakan kurikulum yang sifatnya otonomi, yang memiliki kebebasan kepada setiap pengampunya atau pada setiap pengajarnya untuk mampu membuat tema sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Dan tentunya kurikulum 2013 merupakan sebuah wadah yang membuka selebar-lebarnya tentang keterpaduan pembelajaran baik secara interdisipliner ataupun multidisipliner dengan menggunakan tema sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, gitu ya. Maka secara tidak langsung ilustrasi dari model kurikulum ini secara apa istilahnya keterpaduannya gitu ya bisa bersifat terpisah, terhubung ataupun terpadu. Jadi ilustrasi model organisasi kurikulum menurut Olive ini bisa dilihat dari sisi keterpisahan atau discrete, kemudian keterhubungan atau correlation, dan keterpaduan atau integration. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka tadi kita akan masuk lagi di pengertian pembelajaran terpadu bahwa memang betul pembelajaran terpadu ini merupakan sebuah pembelajaran yang di dalam pembahasan materinya tentu meliputi atau saling mengaitkan berbagai bidang studi atau mata pelajaran secara terpadu dalam satu fokus tertentu atau dalam satu tema tertentu. Bisa dipahami? Oke. Nah, tentunya dengan ada materi ini, teman-teman ini harus bisa menjadikan sebagai wadah awal ketika nanti teman-teman PPL di semester berikutnya, Anda harus mulai persepsi dari mana. Tentu yang harus teman-teman lakukan adalah memulai dari lingkungan keseharian peserta didik. Itulah yang disebut dengan keterpaduan. Ketika Anda memulai pembelajaran hari ini dengan mengaitkan peristiwa yang terjadi di luar sekolahnya peserta didik, inilah yang diharapkan dari hasil akhir pembelajaran terpadu. Sehingga hakikat dari pembelajaran terpadu ini tentu secara tidak langsung mengarahkan kepada suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individu maupun secara kelompok aktif mencari, kemudian menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan yang sifatnya holistik, bermakna, dan otentik. Nah, inilah tiga hal yang memang menjadi poin utama di dalam pembelajaran tematik terpadu, berbicara tentang holistik, bermakna, dan otentik. Bisa dipahami ya? Di mana holistik ini apa? Nah, holistik ini adalah kemampuan peserta didik di dalam memahami sesuatu itu harus sampai ke akar-akarnya atau bersifat general. Ya, karena kemampuan peserta didik yang sifatnya general, yang sifatnya umum, mereka tidak akan puas ketika menerima jawaban yang sifatnya mengambang gitu. Kemudian yang kedua, bermakna. Bermakna di sini bagaimana maksudnya? Bermakna di sini maksudnya adalah semua pembelajaran yang diterima oleh peserta didik, khususnya bagi peserta didik kelas rendah ataupun kelas tinggi yang berada pada usia, kalau dalam teori Piaget adalah pra-operasional, maka pembelajaran harus selalu serba dikonkretkan agar mereka mampu memiliki makna di dalam pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah otentik. Maksud dari otentik di sini tentu lebih berbicara pada sisi bagaimana caranya agar kita sebagai seorang pendidik mampu memberikan penilaian terhadap peserta didik sesuai dengan kemahiran dan bahkan bisa dipadukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, itu adalah hakikat awalnya. Tentu secara tidak langsung di dalam pembelajaran tematik terpadu ini, khususnya ketika kita mengajar, nanti teman-teman harus memerhatikan dua hal utama. Pertama adalah peristiwa-peristiwa yang sifatnya otentik atau eksplorasi topik ya tema yang menjadi pengendali di dalam kegiatan belajar mengajar. Maka saya sering mengatakan ketika kita sudah mengenal yang namanya tema, ketika kita sudah mengenal yang namanya keterpaduan, hukumnya menjadi haram ketika menyebutkan nama mata pelajaran. Begitupun nanti ketika PPL. Teman-teman jangan sekali-kali menyebutkan nama mata pelajaran, gitu ya. Karena kita
pembelajarannya sudah menggunakan kurikulum 2013 berbasis tema berpangkat keterpaduan. Gitu. Dan yang kedua adalah tentunya pembelajaran tematik terpadu ini mengarahkan pada sisi berpartisipasi di dalam eksplorasi tema, kemudian topik, peristiwa-peristiwa yang sekaligus di dalam proses dan isinya tentu memunculkan mata pelajaran yang sifatnya secara serentak. Jika teman-teman sudah melihat buku tematik ya, khususnya pasti sudah lah, karena dulu teman-teman pernah mendapatkan mata kuliah analisis buku teks. Nah, tentu ketika ada satu tema, ada satu topik, atau ada satu peristiwa, di dalamnya secara serentak muncul berbagai macam mata pelajaran. Nah, inilah yang disebut dengan pembelajaran terpadu dengan sifatnya adalah multidisipliner. Ada pelajaran IPA-nya, matematikanya, bahasa Indonesianya, PKN-nya, gitu, dan bahkan sebagainya. Gitu. Itu mungkin teman-teman semuanya. Silakan, manakala ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk kegiatan perkuliahan kita di hari ini. Sejauh ini masih aman ya untuk pertemuan pertama ya? Aman. Oke. Ya, baik. Mungkin seperti itu saja teman-teman. Kalau misalnya sudah bisa dipahami, jadi insya Allah untuk perkuliahan pembelajaran tematik terpadu, sifatnya nanti akan dibagi 2 sesi. Ada sesi materi dan ada sesi yang disebut dengan praktik. Nah, praktiknya apa? Tentu praktiknya nanti akan berjalan sesuai sifatnya adalah normatif. Jika sudah selesai materi perkuliahan, mungkin teman-teman akan dituntut untuk menyelesaikan beberapa tugas yang harus disetorkan pada saat itu juga, atau ada beberapa tugas yang memang sifatnya berkesinambungan, seperti misalnya melakukan observasi, atau misalnya membuat sebuah pelaporan hasil observasi, dan sebagainya. Mungkin seperti itu kiranya jika tidak ada yang ditanyakan. Hematnya karena waktu sudah mau selesai, mari kita akhiri saja kegiatan pertemuan kita hari ini. Dan tentunya teman-teman harus tetap semangat walaupun keadaan perkuliahan kita masih sangat berbeda dari biasanya. Masih harus berbantu kegiatan virtual tatap maya seperti ini. Tapi insya Allah kegiatan perkuliahan kita tidak mengurangi dari sisi esensinya. Kiranya demikian teman-teman semuanya, sehat selalu, terima kasih banyak, dan mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.